Awalnya kan kita mulai mendirikan tenda Mas ya di sana. Di pos 2 itu tadi Di ya? pos 2 kita mulai mendirikan tenda bertiga, dan ini anehnya saat mendirikan tenda di situ seperti ada yang siulan Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih kembali lagi bersama kita tentunya di channel RNF Universe. Oke, masih bersama saya Istan dan ini Mas Andika. Dan Mas Andika juga yang akan menjadi narasumber untuk podcast mistis kali ini. Dan sebelum lanjut ke Mas Andika yang untuk bercerita, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen juga. Dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasinya juga untuk mendapat video-video terbaru dari kita. Oke, sebelum itu mungkin Mas Andika ada yang mau diceritakan tentang podcast sesi mistis hari ini? Kali ini masih sama Mas ya, cerita saya tentang kisah mistis saya saat pendakian. Oke. Pendakian ini masih termasuk pendakian saat saya pemula Mas ya. Jadi masih minim lah dalam saya mendaki. Ini cerita saya mendaki di salah satu gunung yang ada di Jawa Timur. Oh, kalau boleh tahu di gunung apa? Tepatnya di Gunung Arjuno. Oh, Gunung Arjuno. Iya, saya tahu. Mungkin boleh lanjut Mas Andika? Ini untuk cerita ini ya. Kan awalnya saya mendaki bersama teman saya, jumlahnya 3 orang ya bersama. Maksudnya 3 orang itu sama saya. Oh, 3 Jadi orang 2 sama Mas orang. Andika. Iya. Oke. Itu saya mulai pendakian itu pendakian hari Kamis Mas. Hari Kamis. Ya, Kamis kita berangkat bertiga dari Surabaya ya. Itu berangkat jam 5 sore Mas. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Itu berangkat dari Surabaya. Berarti sampai di Gunung Arjuno itu jam berapa? Maksudnya di pintu masuk Gunung Arjuno itu jam berapa? Kita sampai base camp di base camp. Arjuno itu yang kan saya lewat via Tretes Mas ya. Oh, via Tretes. Iya, benar. Oh iya. Itu jam 7 Mas. Jam 7 malam. Jam 7 malam kita udah sampai ke base camp. Oke, boleh lanjut lagi? Jadi kita kan awalnya jam 7 kan nyampe ke base camp ya. Kita ngopi-ngopi dulu, sebelum ngopi kita sholat isya dulu ya. Itu sebelum pendakian ya? Sebelum pendakian kita sholat dulu, terus kita ngopi. Sesudah itu semua kita 3 orang ini melanjutkan mulai mendaki Mas. Mulai mendaki dari base camp tadi ke pos 1. Pos 1 dari Gunung Arjuno. Ya, itu kita kalau diprediksi ya, kita mendaki itu start mendaki mulai jam 7:30 ya. Mulai 7:30. Jadi kita mendaki dari base camp ke pos 1 itu pendakian yang ya biasa saja lah Mas. Ya, seperti jalur pendakian yang pada umumnya. Lah akhirnya singkat cerita dari pos 1 kita kan tidak ngecamp ke pos 1 Mas ya. Ini perjalanan dari perjalanan dari pos 1 ke 2 baru kita mulai ngecamp. Kita satu rombongan ngecamp di sana, bermalam di sana. Dan ini mulai ada mistisnya Mas. Ini dia. Boleh diceritakan? Jadi gini. Sendika? Awalnya kan kita mulai mendirikan tenda Mas ya di sana. Di pos 2 itu tadi ya? Di pos 2 kita mulai mendirikan tenda bertiga. Dan ini anehnya saat mendirikan tenda di situ seperti ada yang siulan Mas. Siulan? Iya benar. Maksudnya pada saat mendirikan itu setelah mendirikan tenda terus beraktivitas atau pada saat mendirikan tenda itu? Saat mendirikan tenda. Jadi belum kelar ya waktu itu? Ya belum. Oh. Jadi siulan. Oke. Jadi setelah ada siulan itu kan kita kan sempat ya kita benar-benar dengar. Jadi semua itu dengar. Cuma kita kan nggak berpikiran negatif Mas ya, karena ini mulai awal pendakian dan kita ya termasuk minim tentang pendakian Gunung Arjuno lah. Gunung Arjuno minim. Jadi setelah kita tenda itu tadi berdiri, kita kan
mulai masak-masak Mas. Ya. Kita buat kopi. Ya, istirahat ya, terus di situlah santai-santai makanan, juga. Bikin kopi. Dan di saat kita sama rombongan itu tadi ngobrol-ngobrol sambil ngopi Mas ya. Lah ini yang anehnya saat itu. Ada lagi. Kan di belakang kita kan ada pohon Mas ya besar. Ada pohon besar di sana. Di situ itu seperti ada yang seakan-akan memanggil, kalau versi teman saya Mas ya. Itu sepertinya ada yang memanggil saya. Ada yang memanggil nama saya. Jadi manggil nama jelas gitu, nama jelas, yang dipanggil. Jelas. Tapi kalau dari saya sendiri itu enggak kedengeran sebenarnya. Cuma yang... saya itu ditegur dari dua teman saya itu tadi. Katanya ada yang manggil saya. Lah, maka dari itu kan mereka kan panik lah intinya. Panik ya. Itu siapa? Intinya sopo sing nyeluk awakmu? Intinya siapa yang manggil kamu gitu loh. Kan kita cuma bertiga dan kita dalam ranah bersama ya Mas. Bersama, ya. Dan ada yang manggil itu tadi, jadi kita sempat berpikiran itu apa? Ya, kita nggak tahu itu. Oh iya, mungkin memang kalau di gunung itu memang sering terjadi seperti itu. Tapi ya ini ada kelanjutannya. Kelanjutan dari itu. Iya, benar. Oh. Dia mulai mistisnya itu lebih takut di sini saya Mas. Kan waktu itu kita kan sudah intinya udah lalu ya, yang tentang suara itu. Nah, itu sempat bunyi lagi Mas. Bunyi lagi, tapi teman saya ya dua itu tadi bernekatkan diri untuk nyari sumber suara itu tadi. Oh, intinya memberanikan diri untuk mencari sumber suara itu tadi ya. Ya, akhirnya kan iya. Kita kan mencari sumber suara itu. Enggak jauh dari tenda. Kita kan main ke center. Pakai apa itu? Headlamp atau apa? Center biasa. Kita pakai itu. Nah, di salah satu tempat yang di belakang. Enggak jauh dari tenda. Enggak jauh dari tenda. Okay. Di salah satu tempat, tepatnya di belakang pohon Mas ya. Yang enggak jauh dari tenda. Teman saya itu sempat menyenter gini Mas. Itu ada apa Mas ya? Kalau saya sih kurang paham tentang makhluk astral. Mungkin bentuknya atau apa? Kalau bentuknya, kalau saya sendiri sedikit ngeri sebenarnya. Untuk penampakannya itu di belakang pohon ya. Intinya itu orangnya penampakannya itu besar, tinggi Mas. Tingginya itu sepohon. Jadi tinggi daripada makhluk itu tadi itu sebentar ya. Ini klarifikasi, itu yang melihat itu semua atau salah satu? Awalnya kan salah satu teman yang kan melihat. Kita kan kontrol itu pakai satu senter Mas. Jadi kita terfokus dalam satu cahaya. Itu akhirnya kita lihat, kok di belakang pohon itu ada yang aneh. Akhirnya kita kan sontak kita kan semua melihat Mas. Ada sosok itu tadi. Orang ya kalau dibilang besar nggak besar, cuma dia tinggi. Nah, yang anehnya itu tingginya itu sepohon. Jadi hampir sama itu tingginya. Iya. Lah itu kan itu kan nggak jauh dari tenda ya. Nah, pada saat itu semua udah panik Mas. Dan salah satu teman kita malah ngajak kita turun ya. Padahal kita kan baru pendakian. Jadi pada waktu itu sempat terbesit untuk tidak melanjutkan pendakian di situ. Jadi mentalnya itu kena atau karena kita kan waktu pendakian dulu itu bertepatan dengan hari Kamis Mas ya. Oh iya. Tapi kan apa ya, kalau kita sih enggak ya, buat mereka yang percaya kalau hari Kamis jangan melakukan pendakian sih menurut kepercayaan masing-masing. Oh iya juga. Saya juga tadi sempat lupa jika Mas Andika itu melakukan sebuah pendakiannya itu di hari Kamis. Dan itu sepi Mas. Saat dulu Arjuna sepi kan, kalau tahu sendiri kan kalau rame-ramenya mungkin hari Sabtu. Memang di gunung itu kalau memang hari-hari biasa itu memang sepi, kecuali kalau hari-hari weekend, Sabtu, Minggu, atau hari-hari besar lainnya gitu. Iya, tapi gini, saya simpulkan terlebih dahulu ya. Itu dari awal pada saat Mas Andika berada di pos 2 untuk mendirikan sebuah tenda, itu yang entah itu tadi gangguan-gangguan berupa siulan
atau yang gangguan-gangguan yang lain sampai teman-teman itu memberanikan diri untuk mencari sumber suara tersebut itu secaranya itu memang tersusun atau menurut Mas Andika bagaimana? Menurut pandangan Mas Andika? Kalau tersusun sepertinya nggak tersusun atau, ya, karena itu kan seperti Mas ya, apa? Tanpa kita sadari, mulai dari suara itu sampai kita melihat sosok seperti itu kan kita kan tidak menyadari kalau bahwa ada itu Mas. Jadi di awal firasat tadi kejadian yang pertama seperti bersiul. Jadi menurut Mas Andika sendiri atau teman-teman Mas Andika itu sendiri mungkin setelah gangguan-gangguan selanjutnya atau mungkin Mas Andika ngerasa nggak kalau ini wah ini memang kayaknya maksudnya diganggu beneran gitu loh, maksudnya sampai bertahap gitu atau apa? Kalau ini kan setelah kita rombongan bertiga itu tadi kita melihat sosok yang aneh itu kan itu kita mulai panik Mas ya. Dan berawal dari salah satu pasti teman kita itu minta kita semua itu turun, jangan melanjutkan perjalanan. Tapi saya sama teman saya yang masih ingin lanjut ke atas, jadi kita pakai berpikiran gini Mas. Oke. Di pos 2 kita takut. Kita semua panik. Tapi kita nggak mau turun. Jadi coba kita lanjut. Jadi kita setelah melihat itu, kita sambil gemetaran Mas ya. Sambil merinding. Ya lebih tepatnya panik sih. Iya benar. Kita kan sambil merinding. Kita kemas-kemas Mas. Oh iya. Jadi nggak sempet untuk istirahat di pos 2 itu tadi. Oh iya ya. Ya nggak mungkin juga untuk bisa tenang di sana karena sikonnya atau situasinya seperti itu. Iya benar. Dan akhirnya pada saat itu Mas Andika lanjut. Setelah itu nggak lama lanjut ya? Ya kan kita kan sudah kemas-kemas ya. Kita semua udah dikemas. Akhirnya saya sama rombongan lanjut ke pos 3 perjalanan. Kalau itu berapa menit saya lupa ya. Berapa jam lah itu lupa saya. Untuk ini yang aneh Mas dalam cerita ini. Ini versi teman saya. Tapi kalau saya sih gini. Teman saya ini melihat kalau saya ini katanya versi teman saya ini saya itu kayak kosong. Seperti kosong. Itu sesudahnya sampai di pos 3 ya. Jadi teman-teman Mas Andika itu ngelihat Mas Andika itu seperti enggak? Ya seperti katanya sih seperti bukan saya seperti itu. Oh, iya. Saat sampai di pos 3, sampai itu saya masih ingat. Itu di pos 3 ada seperti apa Mas ya? Kalau bahasa saya sih seperti apa itu? Gardu. Jadi tempat peristirahatan yang terbuat dari kayu itu Mas. Di situ. Terus kita kan akhirnya ngecamp di sana. Ngecamp di sana itu ya minim gangguan sih, cuma ada sedikit suara-suara tapi enggak terlalu mengganggu. Suara sumbang atau apa gitu. Ya benar. Itu sebelum istirahat di sana itu udah nyampe belum di pos 3-nya atau sebelum sampai di pos 3? Itu udah nyampe di pos 3. Udah nyampe di pos 3. Udah nyampe di pos 3. Tapi gini. Tapi kalau yang ini versi saya ya, yang kalau teman saya bilang saya ini kayak seperti orang kosong dan kayak bukan saya. Tapi kalau dari saya yang saya alami itu kayak saya ini seperti melanjutkan perjalanan Mas. Oh, oke. Nah, di perjalanan itu tadi saya nggak tahu ya itu apa. Di sana seperti ada aktivitas Mas. Aktivitas warga. Di malam hari. Kalau yang saya alami itu seperti pagi Mas. Padahal kan saya kan mendaki malam. Iya, enggak gini logikanya. Kan Mas Andi kan sampai di pos 3 tuh masih malam toh intinya. Iya benar. Tapi suasananya seperti pagi itu seperti subuh gitu Mas. Dini hari lah intinya. Itu seperti yang saya lihat itu seperti ada sebuah aktivitas warga ya. Di sana juga ada jual beli. Ya layaknya manusia normal lah Mas. Kalau kita mau ke pasar seperti itu. Itu menurut pandangan Mas Andika sendiri? Ya ini yang saya alami. Kan beda cerita dengan yang dilihat sama teman saya. Iya. Versinya berbeda dari teman-teman itu ya. Dari teman-teman. Terus saya di sana itu melihat aktivitas warga, tapi ada yang aneh Mas. Anehnya itu yang saya lihat ya.
beberapa warga sana itu mukanya itu seperti kembar, Mas. Seperti kembar semua. Hah? Iya bener. Tapi saya belum nggak sempat untuk apa itu namanya berbaur dengan orang sana, kan saya cuma lihat aja di sana ada sebuah pasar, ya ada jual beli di sana, Mas. Oh, jadi pada saat Mas Andika melihat orang warga yang sedang melakukan sebuah aktivitas, itu menurut pandangan saya itu sangat nggak terpikirkan sekali sih untuk warga yang beraktivitas di sana itu memiliki wajah yang sama gitu loh. Iya, kalau wajahnya yang saya lihat itu seperti orang itu seperti kembar, Mas. Ada banyak tapi wajahnya itu seperti kembar. Terus singkat cerita gini, Mas, saya itu tertarik saat saya berada di situasi seperti itu ya. Saya itu tertarik pada salah satu dagangan warga itu tadi. Saya sempat beli, Mas. Sempat beli. Kalau waktu itu saya masih ingat. Waktu itu saya beli kayak jaket tapi bukan jaket, Mas. Apa kalau sweater gitu, Iya, Mas. ya, Kayak gitu. Saya itu sempat beli. Dan untuk harganya itu ditawarkan sangat murah, Mas. Kalau boleh tahu berapa, Mas Andika? Sekitar 25.000 ya. Kalau itu ini kan ceritanya 5 tahun yang lalu. Awal kali saya mendaki. Oh iya, awal kali Mas Andika mendaki untuk pertama kalinya. Benar. Itu saya kan kalau di sana itu tanpa tawar menawar, Mas ya. Jadi saya nggak nawar. Jadi orang itu tadi menawarkan harga, saya langsung beli. Oh, jadi lancar begitu langsung. Iya benar. Jadi bisa disimpulkan juga berarti aktivitas warga yang Mas Andika lihat itu berupa berjualan ya? Di sana seperti ya, saya kan di situ kan berada di di lingkupan seperti adanya aktivitas jual beli, Mas. Kayaknya seperti itu sih pasar. Iya ya. Seperti itu pasar. Jadi saya kan singkat cerita kan dapat jaket itu tadi ya. Saya beli. Lah, ini Mas, saya yang anehnya. Saya itu seperti apa ya? Tiba-tiba itu saya itu seperti ditapuk, Mas. Ditapuk itu maksudnya gini. Kalau versi teman saya ya. Kalau versi teman saya kan teman-teman Andika intinya melihat itu. Ya benar kan, teman saya yang dua itu kan bilang kalau itu bukan saya dan saya seperti kosong, Mas. Intinya saya itu diem dan teman saya itu bilang gini. Kalau bahwasanya aku itu selama diem itu tadi sempat izin cari tempat untuk buang air kecil, Mas. Oh. Itu. Jadi pada saat Mas Andika melihat warga yang sedang beraktivitas sudah berarti sebelumnya Mas Andika sudah izin ke teman-teman. Itu versi teman saya. Tapi itu versi teman tapi versi Mas Andika yang saya lagi. Iya benar. Kalau yang saya rasain itu saya seperti melanjutkan perjalanan, Mas. Oh. Ya. Bentar, saya rokok. Jadi ini sedikit membingungkan sebenarnya. Karena di sini tuh terlihat penglihatan dari dua versi, yaitu Mas Andika sendiri dan teman-teman Mas Andika sendiri juga gitu loh. Jadi ya mungkin di suatu keanehan juga. Oke, mungkin sambil santai dulu. Boleh dilanjut Mas Andika. Jadi gini. Kan kalau versi teman saya itu selama yang disebut itu bukan saya. Itu katanya saya itu sempat dibilang itu kalau bahwasanya saya itu izin untuk mencari tempat untuk buang air kecil, Mas. Jadi gini, selama saya yang saya alami ya, selama saya merasa melanjutkan perjalanan dan berada di suatu tempat itu tadi sampai saya dapat salah satu barang itu tadi ya, yang saya maksud jaket itu tadi, Mas. Jadi gini, setelah saya pada saat mendapatkan barang yang sudah dibeli lah intinya ya. Iya, setelah saya mendapatkan barang yang saya beli itu tadi ya, saya kan
balik mas. Balik itu balik ke teman-teman ya. Kalau yang saya rasain itu saya seperti sendirian aslinya itu mas, aslinya seriusan ini saya itu seperti melakukan perjalanan tapi sendirian mas. Lah setelah saya mendapat barang itu tadi, saya itu intinya pandangan saya itu langsung putih mas, kayak ngeblank gitu. Lah setelah itu baru saya sadar, kembali ke diri saya sendiri ya, maksudnya saya itu ingat ya memang saya itu posisi cari tempat untuk buang air untuk kecil. buang air kecil ya. Nah tapi mas, di saat saya buang air kecil itu tadi, saya itu sambil pegang sesuatu mas. Kalau di pandangan saya itu ya jaket tadi, yang Mas Andika beli tadi. Ya benar. Setelah saya buang air kecil sambil pegang barang itu tadi, saya sempat ke teman saya bilang, balik ke teman ya. Iya, saya bilang gini, iki lo jaket murah kok nak pasar kuno. Maksudnya ini lo jaket murah. Iya di pasar yang Mas Andika itu tadi ya. Di situ teman saya kaget mas. ternyata yang dilihat sama dua teman saya itu tadi, yang saya pegang ini apa mas ya, kayak daun-daunan tapi itu berupa tumpukan daunan mas. Intinya tumpukan itu tadi kayak tebel gitu ya maksudnya. Benar. Nah setelah, tapi kan saya kan awalnya kan berpikir barang itu kan jaket mas. Setelah saya ini sadarnya gini, setelah teman saya dia sedikit emosi dan dikira saya ini bercanda lah. Dia itu nampar saya mas. Jadi ke situ ya. Saya gini, terus diginiin, terus saya sadar, loh iya di tangan saya ini bukan jaket mas, tapi daun itu tadi. Saya langsung sontak, langsung saya buang gitu mas. Tapi unik sekali ya, dan unik dan aneh sih menurutku, karena tapi aku punya pertanyaan juga buat Mas Andika. Sebelum melakukan pendakian ke Gunung Arjuna itu tadi, sebelumnya Mas Andika itu punya referensi atau informasi juga nggak terkait Gunung Arjuna itu tadi, pendakiannya seperti apa, tempat-tempat yang sekiranya Mas Andika itu kurang tahu lah. Belum mas, itu kan awal mula saya belajar mendaki ya, setelah saya jadi awal mendaki ke gunung-gunung yang langsung yang maksudnya yang kayak MDPL-nya rendah dan situ saya punya keinginan untuk langsung belajar ke yang lumayan lah, MPDPL-nya 3.000 ya. Iya benar. Jadi gini, setelah kejadian itu satu rombongan termasuk saya mas ya, berpikiran gini, saya nggak ingin melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi temannya Mas Andika yang itu? Bukan, kalau kali ini semuanya mas. Saya kira masih dengan teman Mas Andika yang berada di pos 2 itu tadi. Enggak, ini semua ya, ini fix semua. Itu ya. Karena kalau versi teman saya ini sudah bukan saya mas, kayak saya itu kayak sudah dikhawatirkan memang. Ya benar. Wow. Jadi gini, terus saya sama rombongan sepakat ya. Cukup di sini, kita turun mas. Akhirnya. Kita turun dari pos 3 ya. Kita turun ke pos 2. Alhamdulillah di pos 2 kita sampai mas. Setelah di pos 2 kita kan ingin melanjutkan perjalanan turun ke pos 1. Saat anehnya mas, saat perjalanan turun ke pos 1 itu kita kok kembali ke pos 2 mas. Jadi kita ini seperti diputarkan. Maksudnya gini. Pada saat turun itu Mas Andika itu maksudnya masih ingat nggak tentang pos-pos yang dilalui atau jalur-jalur yang masih ingat iya benar. Dan itu memang Mas Andika memang paham jika Mas Andika pada saat turun itu berada di pos 1. Iya benar. Terus tiba-tiba yang Mas Andika bilang tadi, ya itu saya kan sama rombongan sempat, padahal ini kan kita bertiga mas. Kita ya dari pos
3 ke pos 2 kita kan perjalanan lancar mas. Ya ini mau turun ke pos 2 ke pos 1 kita udah perjalanan, tapi kok kita lagi-lagi sampai ke pos 2. Itu yang anehnya mas. Wow. Akhirnya kita satu rombongan itu tadi panik. Panik. Akhirnya teman saya ini bilang gini mas, iki ono sing nggak beres, ini ada yang nggak beres. Dari tadi memang ya, sudah nggak beres dong. Jadi kita ambil jalan gini mas, kita satu rombongan tadi kita sempat baca ayat Al-Quran termasuk sholawat lah. Setelah kita baca itu tadi, alhamdulillah kita sampai ke pos 1 mas, sambil berjalan. Itu sampai ke pos 1. Kalau di pos 1 kita udah mulai tenang mas, udah nggak ada gangguan, tapi kita nggak sempat untuk istirahat, nggak pakai istirahat lah intinya. Turunnya kita panik mas, dan nggak memungkinkan juga ya.